Halo semuanya, di video kali ini aku mau menjelaskan mengenai autonomous robot yang ada di warehouse perusahaan Amazon. Jadi, Amazon merupakan perusahaan yang didirikan oleh Jeff Bezos di tahun 1994. Sebelumnya, telah dikenal sebagai marketplace terbesar di dunia yang menjual barang secara retail, namun sekarang sudah menjadi top 10 perusahaan logistik di dunia. Selain itu, keuntungan Amazon juga terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pencapaian ini dapat diperoleh karena efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan warehouse-nya. Dalam melakukan proses bisnis, Amazon dibantu dengan autonomous robot. Nah, autonomous robot ini memiliki banyak manfaat bagi Amazon. Selain menekan biaya, proses bisnis juga lebih cepat dengan menggunakan robot dibanding sebelum mengadopsi autonomous robot. Dan ini sangat berguna untuk menangani customer yang menggunakan fitur Amazon Prime. Menurut berita yang ditulis pada Associated Press, robot yang dioperasikan warehouse Amazon di Amerika Serikat meningkat pesat nih. Di tahun 2014, Amazon hanya mengoperasikan 14.000 robot. Namun, di tahun 2019 sudah meningkat sangat jauh, yakni menjadi 200.000 robot. Nah, robot ini diciptakan dan dikembangkan oleh Amazon sendiri dengan unit bisnis bernama Amazon Robotics. Amazon Robotics sebelumnya dikenal sebagai Kiva System yang dibeli oleh perusahaan Amazon di tahun 2012. Saat itu, robot yang dimiliki oleh Kiva System digunakan oleh Amazon untuk mengirimkan barang dari pekerja ke pekerja lain dengan otomatis. Caranya dengan membaca barcode yang ada di lantai saat mengirimkan barang. Dari tahun ke tahun, Amazon Robotics terus melakukan research dan development untuk bisnis robotiknya. Hingga saat ini, robot yang digunakan di warehouse Amazon sangatlah canggih dan dapat membantu menjalankan proses bisnis, khususnya di bidang pergudangan. Hal ini dikarenakan pergudangan merupakan faktor penting untuk langkah-langkah proses bisnis selanjutnya, yaitu kebutuhan untuk mendistribusikan barang hingga ke tangan customer. Sehingga robot ini sangat berguna untuk mengembangkan bisnis Amazon di bidang pendistribusian dan logistik barang retail secara online. Robot yang terus dikembangkan ini merupakan artificial intelligence, artinya apabila terus dikembangkan, dapat secara aktif menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, untuk saat ini, terdapat dua macam robot yang dikembangkan oleh Amazon, yaitu autonomous picking robot dan autonomous packing robot. Nah, untuk yang pertama adalah autonomous picking robot. Autonomous picking robot ini membantu Amazon untuk menaruh barang ke rak dan mengambil barang dari rak. Sebelum ada robot ini, pekerja Amazon, yaitu stower dan picker, harus jalan 10-20 miles per harinya di gudang Amazon yang sangat luas sambil membawa troli berisi produk. Nah, untuk tugas pekerjaan stower sendiri yakni menaruh produk secara acak di tempat kosong, lalu men-scanningnya supaya lokasi dari produk tersebut tetap dapat di-tracking melalui sistem. Nah, untuk picking, pekerjaannya yaitu mengambil barang sesuai order customer dengan berpedoman kepada sistem tracking lokasi yang tadi diinput secara manual oleh steward. Semenjak adanya robot, robot yang melakukan pekerjaan berjalan-jalan, sedangkan pekerja Amazon tidak perlu jalan jauh lagi dan pekerjaannya hanya menetap di workstation-nya saja. Sehingga dengan adanya robot, pekerjaan di warehouse Amazon 3 kali lebih produktif dibanding sebelumnya, serta lebih menjunjung kemanusiaan yang bekerja untuk fulfillment karena tugas pekerja dipermudah dan tidak perlu berjalan jauh. Selain itu, dengan otomasi yang dilakukan robot, ruang penyimpanan juga lebih tertata dengan baik nih. Bahkan bisa menyimpan 40% lebih banyak dibanding sebelum mengadopsi sistem autonomous picking robot. Namun, robot ini mengangkut produk hingga dapat menggunakan setinggi 8 kaki, sehingga pekerja harus menaiki tangga untuk mengambil barang dari robot. Permasalahannya, robot tidak bisa mengatur letak barang, sehingga barang diletakkan secara acak, baik yang berat maupun yang ringan. Jadi, apabila barang berat yang berada di bagian atas, pekerja perlu mengangkat barang berat untuk naik dan turun tangga. Hal ini tidak aman dan tidak ergonomis serta bisa membuat pekerja mengalami cedera. Selain itu,
Berdasarkan Investigative Reporting Review Group yang diunggah di surat kabar Atlantic, persentase kecelakaan pada pekerja Amazon diakibatkan oleh penggunaan robot di warehouse lebih tinggi dibanding saat robot belum digunakan. Hal ini terbukti dengan persentase kecelakaan tiap 100 pekerja yang melonjak dari 2,9% di tahun 2015 dan meningkat sangat drastis menjadi 11,3% di tahun 2018 nih. Tetapi tenang saja karena Amazon tetap berusaha keras untuk tetap memprioritaskan kesehatan dan keamanan pekerjanya serta terus memperbaiki regulasi dan memberikan beberapa inisiatif pada pekerja untuk menekan terjadinya kecelakaan. Lalu, robot kedua yang dikembangkan oleh Amazon adalah Autonomous Packing Tool. Nah, robot ini digunakan dan dikembangkan hingga saat ini dapat melakukan packing hingga 700 box loh per jamnya. Cara kerja robot ini sendiri yaitu dengan men-scanning barang secara teliti, lalu di-packing pada box yang ukurannya custom karena dibuat oleh robot packing tool sehingga pas. Robot ini lebih cepat dan efisien dari manusia dan dapat digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia. Namun kelemahannya, robot ini biaya pembuatannya setiap satu robot adalah 1 juta dolar dan ini belum termasuk biaya perawatan dan penggunaan. Cukup mahal sih, tetapi dapat mengcover 24 pekerja manusia. Dengan memangkas pekerja, Amazon dapat mengembalikan investasi itu dalam waktu 2 tahun. Amazon mengambil langkah untuk melestarikan robot karena membuat proses bisnis lebih efisien dan biaya pemeliharaannya yang tidak terlalu mahal. Nah, dari sini terlihat dampak buruknya yaitu pemangkasan pegawai. Namun, Amazon mengadopsi slogan human plus robot dan bukan human versus robot. Karena tujuan ke depan dari penciptaan robot adalah manusia dan robot dapat bekerja sama untuk mengirimkan pesanan yang benar kepada customer secara tepat waktu. Memang benar, otomasi robot ini mengambil pekerjaan manusia seperti pengambilan, penaruhan, dan pengiriman barang baik berat dan ringan, juga melakukan packing. Nah, tugas pekerja di sini hanya membantu mengoperasikan robot supaya proses bisnis tetap berjalan lancar. Nah, contohnya nih saat pengambilan beberapa barang dari palet, robot tidak mengetahui karakteristik barang yang diambil. Bisa saja ia melihat air sebagai benda yang padat, sehingga saat robot akan membuka palet berisi air dengan cara yang salah dan menumpahkan air tersebut sehingga membuat produk menjadi rusak. Oleh karena itu, diperlukan peran manusia sebagai operator sekaligus pengawas yang dapat mengganti pekerjaan robot. Selain itu, robot memang mengurangi beberapa pekerjaan, namun Amazon tetap perlu membuka lapangan pekerjaan baru di bidang lainnya dikarenakan oleh robot ini. Bahkan sejak tahun 2012, di mana robot mulai dioperasikan, Amazon menambah 300.000 pekerja, terutama untuk posisi IT yang digunakan untuk mengawasi dan menservis robot. Dikarenakan pekerjaan robot yang cepat, juga Amazon memerlukan banyak bantuan tangan di bagian fulfillment. Sehingga Amazon merekrut pekerja baru untuk mengelola bagian persediaan dan menyeimbangi kerja robot. Sehingga manusia tetaplah makhluk yang unik karena tugas manusia adalah menyelesaikan masalah, seperti yang diucapkan oleh Martin Ford pada salah satu episode Land of the Giant yang mengusung topik The Rise of Amazon Podcast. Saat ini, Amazon terus berinvestasi pada sektor teknologinya dengan mengembangkan automated packing tool dan mengembangkan automated picking tool supaya dapat mengirimkan produk berdasarkan lokasi geografi, serta Amazon juga melakukan eksperimen dengan giant robotic arm yang secara otomatis dapat menaruh paket yang siap dikirimkan pada customer ke mobil robot. Dengan teknologi yang terus dikembangkan, nantinya proses fulfillment bisa dilakukan dengan full warehouse automation kira-kira dalam dekade selanjutnya. Terima kasih.